tombol subscribe. Halo learners, how's it going? Welcome back to Akses Belajar with me, Mr. Chance. Nah, teman-teman di rumah, ada nggak teman-teman yang sedang ingin ikutan TOEFL tapi masih bingung nih, apa sih sebenarnya TOEFL itu, terus bagaimana sih untuk cara mempersiapkannya? Nah, berikut ini adalah 5 tips to prepare your TOEFL. Jadi, I will give you the tips bagaimana untuk mempersiapkan TOEFL agar nantinya ketika kalian mengikuti tes TOEFL mendapatkan nilai yang sangat bagus. Jadi simak terus ya videonya. Jika teman-teman sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tes TOEFL, pastinya teman-teman harus sering berlatih mengerjakan soal-soal yang ada pada tes TOEFL tersebut. Jadi agar teman-teman makin terbiasa nih dengan soal TOEFL, namun ada faktor lain yang harus teman-teman perhatikan selama persiapan untuk tes TOEFL. Kira-kira apa saja ya yang harus kita persiapkan? Saat ini TOEFL digunakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi baik di bidang akademik maupun pekerjaan. Sebagai salah satu contoh, ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa di luar negeri, TOEFL ini adalah salah satu persyaratan yang wajib, dokumen yang diminta oleh penyelenggara beasiswa tersebut. Selain itu, TOEFL juga digunakan sebagai syarat kelulusan universitas, melamar pekerjaan juga, dan juga kenaikan jabatan. Pentingnya TOEFL saat ini membuat kita harus memiliki sertifikat TOEFL agar mempermudahkan kita nih teman-teman dalam kebutuhan akademik maupun pekerjaan. Nah, jika teman-teman ingin mengikuti tes TOEFL dan mendapatkan skor terbaik, ada nih 5 tips dan trik yang bisa teman-teman lakukan selama mempersiapkan diri untuk menghadapi tes TOEFL. Tips number 1, set the goal. Hal paling mendasar yang harus teman-teman persiapkan adalah teman-teman sudah tahu nih tujuan dari mengikuti tes TOEFL. Jika teman-teman sudah mempunyai tujuan yang jelas, maka teman-teman akan semakin serius selama belajar dan teman-teman bisa mendapatkan skor TOEFL terbaik. Ada sebagian orang yang tidak begitu serius dalam mengikuti tes TOEFL, sehingga hasil yang didapatkan juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka teman-teman harus mempunyai tujuan ya. Nah, number 2, understand the kind of TOEFL. Jadi mengetahui jenis-jenis TOEFL ini. Tak kalah penting dari poin yang pertama yang harus teman-teman ketahui yaitu bagaimana sih bentuk dari soal TOEFL tersebut. Dengan mengerti bentuk tes soal dari si TOEFL ini, teman-teman bisa mengatur strategi belajar yang akan diterapkan dan juga teman-teman semakin siap untuk menghadapi tes TOEFL. Nah, tes TOEFL ini memiliki 2 tipe nih, ada IBT sama juga ada ITP. Apa sih TOEFL IBT? Jadi TOEFL IBT adalah tes TOEFL yang berskala internasional yang muncul untuk menggantikan TOEFL berbasis komputer. Sesuai dengan nama tes ini biasanya digunakan untuk keperluan mancanegara seperti kelengkapan beasiswa ke luar negeri, ataupun jenis soalnya itu mencakup reading, listening, speaking, dan writing. Jadi sedangkan TOEFL ITP ini teman-teman adalah tes yang mengevaluasi bahasa Inggris diperuntukkan kebutuhan lokal seperti persyaratan melamar pekerjaan, yaitu kerja pemerintahan, dan tidak bisa seluas TOEFL yang IBT yang bisa digunakan secara internasional. TOEFL ITP ini banyak dilaksanakan pada negara-negara Asia termasuk Indonesia. Jenis soalnya mencakup ada listening, structure and writing expression, dan yang terakhir adalah reading comprehension. Lanjut ke tips number 3, set up the time. Tips ini
mengatur waktu belajar teman-teman selama persiapan TOEFL. Semakin sering teman-teman berlatih mengerjakan soal TOEFL, maka kemampuan teman-teman dalam menjawab soal TOEFL akan semakin bagus. Mulailah atur belajar, waktunya diatur nih untuk persiapan TOEFL dan memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Tips nomor 4, berlatih soal TOEFL. Jangan pernah bosan untuk berlatih mengerjakan soal-soal TOEFL. Mulailah berlatih mengerjakan soal-soal TOEFL dari listening, structure, reading comprehension, dan mempelajari pola soal, structure, dan readingnya. Teman-teman bisa mencari soal-soal latihan TOEFL di internet dan juga melakukan simulasi tes TOEFL secara nyata tanpa membuka kamus ataupun alat bantu lainnya sehingga kamu terbiasa dengan suasana pengerjaan tes TOEFL. Dan tips yang terakhir yaitu nomor 5, mengikuti bimbingan TOEFL. Tidak ada salahnya bukan jika teman-teman belajar mempersiapkan TOEFL secara otodidak. Namun, dengan mengikuti bimbingan TOEFL, teman-teman dapat belajar secara efektif dan juga teman-teman bisa langsung mengetahui letak kesalahan dalam pengerjaan tes TOEFL karena dibimbing langsung oleh mentornya. Selain itu, belajar dengan mentor akan membuat teman-teman tuh lebih fokus mempelajari TOEFL secara menyeluruh. Nah, itulah dia 5 tips dan trik yang dapat teman-teman lakukan selama persiapan tes TOEFL. Pastikan teman-teman mengikuti tes TOEFL di lembaga atau institusi yang tepat sesuai kebutuhan. Jangan jauh-jauh karena kita juga membuka kelas TOEFL. Teman-teman bisa visit website kita, oke? Terima kasih sudah mengikuti video kali ini dan jangan lupa untuk terus belajar karena belajar itu menyenangkan. So see you next time. Belajar itu menyenangkan. Jangan lupa klik tombol subscribe.